Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget. Channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mereview DT56 smartwatch yang harga di pasarannya 300 ribuan aja. Pertama, saya akan mau membahas tentang build quality dari jam ini. Memiliki housing material berbahan plastik dengan finishing hitam glossy yang memberikan dampak positif, yakni jam akan terasa lebih ringan dan nyaman saat digunakan. Namun tentunya bahan plastik akan lebih mudah tergores daripada bahan alloy. Untuk bagian layarnya sudah berbahan glass atau tempered glass, serta pada bagian tombol di sisi kanannya sebagai berfungsi on-off berbahan alloy dengan finishing black glossy. Masuk ke bagian bodi belakang jamnya terdapat sensor dan pin magnetic charger yang bahan digunakannya adalah polikarbonat dengan finishing hitam doff yang secara keseluruhan build quality-nya terasa bagus, solid, ringan dan terlihat casual. Masuk ke bagian strapnya yang berbahan rubber berukuran 25 mm memberikan kesan yang halus dan cukup kokoh, dan bisa teman-teman ganti juga strapnya dengan strap yang berukuran 25 mm. Yang kedua, masuk ke daya tahan baterainya. Jam ini ditenagai prosesor HS6620 yang terkenal dengan daya tahan baterai yang oke. Sepemakaian saya dengan brightness full dan timeout sampai 15 detik, jam ini mampu bertahan selama 5-1 mingguan. Dan ini termasuk awet banget dengan hanya memiliki kapasitas baterai cuma 180 mAh aja. Yang ketiga, pada bagian layarnya yang berukuran 1,3 inch dengan tipe layar IPS 240x240 memberikan tampilan yang padat, warna yang solid dan masih sangat bisa digunakan pada kondisi outdoor. Dan sekedar informasi, lingkar pergelangan tangan saya adalah 16 cm, jam ini terasa pas, tidak kebesaran atau kekecilan. Yang keempat, number one DT56 smartwatch ini bisa diaktifasi dengan menggunakan aplikasi Wear Fit 2.0 yang bisa teman-teman download di Play Store. Pada aplikasi ini, teman-teman bisa melihat pada bagian beranda mengenai jumlah langkah harian, kemudian ada rekap perhitungan detak jantung per jamnya, ada pula rekap tentang kondisi tekanan dalam darah, oksigen dalam darah, tingkat kelelahan yang dihitung secara periodik di setiap jamnya. Dan sekedar informasi, jam ini mampu dikoneksikan dengan Android ataupun iOS, yaitu Android 4.4 atau KitKat atau bisa di atasnya. Kalau untuk iOS bisa di iOS 8.5 atau di atasnya. Kemudian secara konektivitas bisa dilakukan konektivitas dengan Bluetooth 4.0 atau di atasnya. Masuk ke bagian take foto, maka di sini teman-teman dapat melakukan take foto dengan hanya menggoyangkan DT56 ini yang tentunya akan memberikan kemudahan dalam melakukan take foto. Lanjut ke bagian pengingat cerdas, ada pengingat panggilan, pengingat pesan, pengingat alarm yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ada juga pengingat menetap, ada juga pula notifikasi aplikasi yang jumlah totalnya ada 13 notifikasi aplikasi yang bisa dijalankan oleh DT56 ini. Salah satunya yang paling populer adalah adanya Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram yang bisa teman-teman aktifasi untuk melakukan atau mengecek notifikasi yang masuk. Terakhir, dalam setelan pengingat cerdas ada setelan jam tenang yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada manajemen perangkat ada layar hand up yang bisa kita aktifkan, ada pengukuran sensor kesehatan secara periodik per 1 jam sekali, dan ada tambahan 3 watch face di bagian pengaturan panggilan. Dan terakhir adanya update firmware di menu bagian paling bawah. Masuk ke bagian sensor jamnya, secara keseluruhan jam ini memiliki banyak sensor kesehatan yang bisa kita pilih. Dan jam ini juga bisa secara cerdas tidak mendeteksi atau tidak aktif jika kita tidak menggunakan di pergelangan tangan kita. Namun dari segi akurasinya jam ini jauh dari kata sempurna. Lanjut ke bagian sport trackernya yang terdapat 8 macam sport tracker, maka teman-teman juga jangan terlalu berharap banyak, karena sensor pedometernya hanya mengukur aktivitas pergelangan tangan kita, bukan menghitung secara tepat langkah kaki yang telah kita lakukan. Maka akibatnya terkadang hasilnya lebih besar atau terkadang lebih kurang. Yang kelima, masuk ke musik kontrolnya. Jam ini mampu melakukan kontrol play, pause, serta next preview, namun belum mampu melakukan pengaturan volume up and down.
Yang keenam, pada bagian notifikasi, jam ini mampu menampilkan karakter yang cukup banyak, namun kita hanya bisa membaca notifikasinya aja, dan tidak bisa secara langsung membalas pesan tersebut. Lanjut, ketika ada panggilan masuk, maka jam ini hanya bisa memberikan notifikasi berupa getaran dan kita tidak bisa mengangkat telepon secara langsung, apalagi berbicara secara langsung di jam ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka sama videonya, bisa support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk Gadget pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.